Informasi pertama, pemirsa Suster FCJM Provinsi Indonesia, Maria Dikandung Tanpa Noda, menggelar pesta jubileum ke-25, ke-40, 50, 60, 65 tahun hidup membiara di Kapel Provinsialat Hati Kudus, Jalan Viatayuda, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Rabu 8 Desember 2021, bertempat di Provinsialat Suster FCJM Monteluco Jalan Viatayuda, Pematang Siantar. Suster FCJM Provinsi Indonesia Monteluco menggelar pesta jubileum ke-25, 40, 50, 60, dan 65 tahun hidup membiara. Dan pesta pelindung kongregasi FCJM Provinsi Indonesia yang ke-32 tahun. Acara diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Romi Romaldos Nairun CMF sebagai Vikaris Episkopal Pro Religius Keuskupan Agung Medan. Misa dilaksanakan di Kapel Provinsialat FCJM Hati Kudus Kota Pematang Siantar. Perayaan Ekaristi ke-25, 40, 50, 60, dan 65 tahun 11 orang jubilaris dan pelindung FCJM Indonesia di Provinsialat Suster FCJM Monteluco berlangsung hikmat dan meriah. Yang senantiasa melindungi persaudaraan FCJM Provinsi Indonesia dan istimewa. Setiap umat yang turut membagi rasa syukur tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan sebelum memasuki lokasi kegiatan, dan wajib menggunakan masker. Pastor Paroki Santo Yosef Siantar III Pematang Siantar P. Marianus G.A. Kedang menyampaikan, melalui pesta jubileum ini ia berharap lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, juga semakin setia dalam pengabdian pada Allah, gereja, dan kepada masyarakat. Bapak Ibu, hari ini kita mengadakan pesta untuk mensyukuri rahmat panggilan yang Tuhan curahkan kepada para suster yang merayakan 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun dalam hidup membiara. Perayaan pada hari ini diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Vikaris Pro Religius, Pastor Romaldos Nairun CMF, dan dalam perayaan ini juga dihadiri oleh sekitar kurang lebih 37 imam. Dalam khotbahnya, Pastor mengajak para suster untuk senantiasa setia dan rendah hati dan juga meneladani Bunda Maria yang juga hari ini dirayakan oleh gereja, yakni Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda. Dengan harapan para suster dan umat beriman Kristiani tetap membangun kesetiaan sebagai hamba yang menjalani hari-hari panggilan hidup dan karya mereka di tengah gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Terus kemudian melalui perayaan Ekaristi sendiri bisa dijelaskan Pastor
rangkaian acaranya apa saja? Rangkaian acara pada hari ini diawali dengan perayaan Ekaristi. Dan setelah perayaan Ekaristi, sejenak para pastor berfoto bersama para jubilaris, para suster yang berpesta pada hari ini. Dan juga kemudian dilanjutkan dengan acara Ramatama yang berada di tempat di susteran di sekitar ini. Terus kemudian melalui perayaan Ekaristi sendiri, seperti apa pengharapan pastor hari ini dan ke depan? Harapan saya sebagai pastor Paroki Santo Yosef Jalan Kain Batik adalah dengan peristiwa dan pengalaman iman hari ini, kita semua diajak untuk membangun kesetiaan dan pelayanan kita kepada gereja dan masyarakat. Hari ini juga Keuskupan Agung Medan merayakan atau menutup tahun Santo Yosef. Dengan menutup tahun Santo Yosef diharapkan juga bahwa spirit dan semangat Santo Yosef yang dihidupi selama 1 tahun ini juga dihidupi di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Santo Yosef yang rendah hati, yang beriman dan pekerja keras. Di dalam perayaan Ekaristi sendiri, hamba Tuhan dari mana saja yang datang ke lokasi kita hari ini, pastor? Para pastor yang hadir dalam kesempatan perayaan Ekaristi ini adalah para pastor yang berasal dari paroki asal para suster yang berpesta pada hari ini. Saya bisa menyebutkan dengan sangat singkat, ada para pastor dari Pakat, ada pastor dari Parlilitan, ada juga pastor dari Seribu Dolok, ada juga para pastor dari Kabanjahe, dan juga ada para pastor yang berasal dari sekitar Siantar ini. Ada yang dari Biara Kapusin, dan juga ada para pastor yang datang dari Seminari Tinggi Sinaksak. Saya berharap dengan peristiwa dan pengalaman iman hari ini, tentu kita semakin diajak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan juga semakin setia dalam membangun pengabdian kita kepada gereja dan juga kepada masyarakat. Sekali lagi profesiat dan selamat untuk kongregasi FCJM yang para susternya merayakan hidup membiara pada hari ini. Semua yang dilakukan dalam usia yang seperti dirayakan hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Ad Maiorem Dei Gloriam. Horas, horas, horas. Usai perayaan Ekaristi, acara dilanjutkan dengan syukuran pemotongan kue ulang tahun untuk merayakan pesta jubileum ke-25, 40, 50, 60, dan 65 tahun 11 orang jubilaris. Perayaan pesta jubileum hidup membiara, semoga jubilaris tetap setia dan bersuka cita mengangkat tema Aku dipanggil membawa kabar gembira, Lukas 1 ayat 28. 11 suster yang sudah hidup membiara selama puluhan tahun dalam Kongregasi Suster FCJM Provinsi Indonesia, antara lain Suster Maria Maximiliana Galingging, Suster Maria Angelina Aritonang, Suster Maria Agatha Lumban Tungkup, Suster Maria Yasinta Tambah, keempatnya sudah 25 tahun hidup membiara. Kemudian Suster Maria Rosalina Situmorang dan Suster Maria Clementina Sinaga telah 40 tahun hidup membiara. Selanjutnya Suster Maria Petronella Sarage, Suster Maria Fidelia Tamba, dan Suster Maria Mariana Situmorang, ketiganya sudah 50 tahun hidup membiara. Suster Maria Ancilla Hasugian 60 tahun hidup membiara, dan terakhir Suster Maria Hasugian 65 tahun hidup membiara.
Suster M. Theodosia Tinambunan FCJM Provinsialat Pimpinan Kongregasi FCJM Provinsi Indonesia merasa bahagia atas perayaan Pesta Yubelium dan bersyukur atas cinta Tuhan karena pandemi COVID-19 sudah berhenti di level rendah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari TV Evarina. Kami pada hari ini merayakan Pesta Bunda Maria Dikandung Tanpa Noda, Pelindung Provinsi Indonesia, FCJM Indonesia yang ke-32. Pada hari ini kami pantas bersyukur karena ada 11 suster yang merayakan Pesta Jubileum yang disebut Jubileum 25 tahun, 40, 50, 60, dan 65. Termasuk nomor 1 dari kami semua, Suster Maria Hasugian, dari Paroki Santa Lucia Parlilitan, persisnya stasi Santa Maria Dikandung Tanpa Noda, Sitinjo Parlilitan. Dari bibit panggilan ini, nomor 1 sampai sudah 600-an sekarang nomornya, itu menjadi tumbuh panggilan-panggilan yang tangguh. Pengikut-pengikut Fransiskan dan Muder Maria Clara Pender yang sudah ditanamkan kepada kami. Sebagai anggota FCJM, saya bangga dan bahagia, dan pelayan di provinsi ini sebagai provinsial merasa bahagia sekali atas pesta hari ini. Maka pantas kita semua bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas cinta Tuhan, atas sudah berhentinya COVID di level rendah. Maka kita boleh merayakan dengan sukacita dan bahagia. Khotbah pada hari ini cukup bernas untuk mendukung panggilan kami semua sebagai FCJM. Maka untuk ini, selamat pesta dan selamat berbahagia untuk kita semua. Terima kasih. Bisa apa pengharapan suster kepada 11 suster yang merayakan Harapan kami kepada ke-11 suster itu, mereka sehat dan bahagia di masa tuanya, dalam panggilannya, dalam tugas-tugas hariannya. Seperti tema hari ini, menjadi pembawa kabar gembira di tengah dunia, di tengah masyarakat, di tengah gereja yang pada saat ini sedang dilanda COVID dan sudah turun ke level terendah. Lalu kemudian apa himbauan kepada para suster yang masih muda? Himbauan kami kepada suster yang muda, semoga mereka juga setia, seperti yang kita rayakan hari ini, kepada suster-suster kita yang senior, setia dalam panggilan menjalankan ketiga kaul, ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian dalam hidup sehari-hari. Dalam perayaan Eka Sasti ini sendiri, apa saja rangkaian acara suster? Acara tentu seperti yang sudah ditata dengan baik. Tata perayaan Ekaristi yang baru pertama kami gunakan. Ini bukunya begitu bagus disusun oleh tim dan tim kami, tim liturgi provinsi. Ini adalah mendengarkan sabda Tuhan dan perayaan Ekaristi. Itu luar biasa. Itu menjadi modal kami sebagai orang Katolik dan sebagai FCJM. Apa yang bisa disampaikan kepada panitia penyelenggara, Suster? Kepada panitia penyelenggara, Suster Emiliana Situmorang sebagai ketua, kami berterima kasih atas kebaikan kerjasama yang baik dan ketulusan hati mereka untuk melayani semua suster dan semua tamu undangan keluarga dan seluruhnya. Terima kasih. Kepada ke-11 suster yang merayakan Pesta Yubelium disematkan ulos holong sebagai tanda penyemangat untuk tetap setia hidup membiara di tengah-tengah gereja dan dunia. Yang seyogianya bersama berpesta pada hari ini, akan tetapi sudah terlibat. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.